Sekarang kami sedang berada di Desa Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pada kegiatan kali ini, kita didanai oleh IDBU atau ITEK bagi Desa Binaan Undip. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup atau bahan material yang pernah hidup yang dapat terurai secara alami menjadi bahan organik yang lebih sederhana melalui proses dekomposisi. Nah, limbah organik sendiri itu berasal dari sisa-sisa dari bahan tumbuhan atau hewan seperti sisa makanan, kayu, serbuk kayu, kertas, dan kotoran hewan. Pengolahan limbah organik di Desa Polaman ini menggunakan maggot. Maggot yang digunakan bertipe BSF atau Black Soldier Fly. Jadi, larvanya nanti akan memakan limbah-limbah organik yang ada. Kami dari tim pengabdian masyarakat untuk Diponegoro, ketuanya saya, Siswa Mardiono, dalam hal ini mengambil lokasi di Kelurahan Polaman dalam rangka bagaimana mengolah limbah organik yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat untuk sebagai bahan baku produksi maggot. Kelurahan Polaman ini merupakan kelurahan yang sebenarnya tidak jauh dari Kota Semarang. Dan Kelurahan Polaman merupakan salah satu kelurahan yang sudah melakukan pengumpulan sampah baik organik maupun anorganik oleh seluruh warganya, dan mereka sudah memilah sampah organik dan anorganik sehingga sebenarnya memudahkan bagi kami, dan kami melihat punya potensi dimana kalau limbah anorganik itu sudah langsung ditangani oleh pihak ketiga, tetapi limbah organik sampai hari ini belum ada solusi mau diapakan, dan ini menjadikan kami dari tim pengabdian IBDO Universitas Diponegoro kami melihat teknologi apa yang bisa mengolah limbah organik ini menjadi sesuatu, dan ternyata Kelurahan Polaman memiliki potensi limbah anorganik yang luar biasa yang sudah dikumpulkan warga, sehingga kami memilih lokasi yang dekat, tetapi mereka sudah siap untuk bagaimana kita transfer teknologi. Jadi kalau kita lihat produksi maggot dari hasil kerjasama antara tim pengabdian Undip dan juga tim dari Kelurahan Polaman, yang biasanya hari ini tuh baru sekitar setengah sampai 1 kilo maggot per hari. Ini sangat kurang. Melihat potensi limbah organik yang ada di Kelurahan Polaman yang luar biasa, kira-kira mungkin sekitar 2 sampai 3 ton per hari. Ini harusnya bisa menghasilkan produk maggot sekitar sepertiga. Nah, kalau 3 ton limbah organik ya sekitar 1 ton. Nah, jadi ke depan kami ingin membuat atau men-scale up, meningkatkan kapasitasnya menjadi kapasitas
skala industri, sehingga nanti dari perhitungan ekonomi yang dihasilkan bisa masuk dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Harapan kami kalau nanti rumah magot ini bisa dikembangkan menjadi satu scale up yang besar, karena bisa menghasilkan magot 500 kg sampai 1 ton per hari, kita bisa hitung di pasaran dengan harga 5.000 berarti berapa uangnya bisa kita raup? Biasanya sampai 4 juta per hari. Itu nominal yang sangat besar, yang nanti bisa dinikmati oleh warga kita sebagai kelompok usaha masyarakat, yang nanti harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bagaimana meningkatkan ekonomi lokal di kelurahan Kolaman dengan magot. Semoga nanti sekarang ini bisa dilakukan, ya. Karena kalau dengan produksi yang 1-2 kilo itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu sifatnya hanya baru transfer teknologi. Tetapi scale up yang harus dilakukan adalah bagaimana memproduksi yang skala besar dari seluruh limbah yang ada di kelurahan Kolaman. Harapan kami ya, khususnya untuk pribadi ya semoga bisa berhasil lah budidaya magot ini. Semoga kedepannya bisa untuk sebagai sumber penghasilan warga. Perkenalkan, nama saya Haryono, Ketua Bank Sampah Kolaman Persejahteraan. Kenapa jadi Kolaman Persejahteraan? Karena masyarakat Kolaman itu supaya safe, warganya sejahtera. Nah, perlu saya sampaikan, ini Mbak, perlu kami sampaikan bahwa ini namanya Mbak Elma. Ini beliau menjabat sebagai sekretaris yang bukan ada sampah datang cukup banyak dalam hari, terus nanti dicatat oleh Mbak Nina. Terus Mbak ini namanya Mbak Istunese, duit saudara yang bawa duit bagian yang ke operasi ditabung di sana dan seterusnya. Beliau ini yang masalah keuangan bayar-bayar ini dia. Terus kemudian meninggal, dan juga ini memilah. Karena sebenarnya kita sudah sosialisasi di lapangan di RT RW itu sudah dari rumah dibawa ke bank sampah itu kan. Tapi ada 1-2 yang nggak dipilah, makanya ada pemilah 2. Nah sedangkan yang ini Mbak Aslamia, ini Mbak Kustini, tadi 2 orang yang bilang. Terus yang ini Pak Put, saya ikutin namanya tapi panggilnya Pak Put. Beliau ini yang ambil sampah. Beliau punya nasabah 48 nasabah yang diambil tiap hari dibayar sama ini. Nah, salah satunya ada sampah organiknya dikasih kita dimasukkan ke situ, terus nanti dan kata-kata Pak Mas Pak nanti mana gitu. Berdirinya bank sampah dulu tahun 2019. Ya sebelum dibuka itu ada kita dikumpulin di koperasi di lantai 2 untuk pengurus di bagian apa terus bikin stempel, terus bikin nama. Nah setelah itu jadi kita sosialisasi ke masyarakat Mbak Ilma ini ada sampai sodo barang itu dia sosialisasi di RT itu masalah bank sampah ini kan bank sampah ada itu waktu itu. Setelah sosialisasi tepat tanggal 10 bulan Agustus 2019 kita mulai buka. Jadi orang berbondong-bondong bawa sini terus ditimbang, dicatat, terus dia pulang bawa buku. Gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali dengan adanya bank sampah ini di Kota Kolaman, sedikit membantu pemerintah mengurangi sampah yang kita butuhkan. Itu karena perlu kami sampaikan saat ini TPA itu sudah terlalu overload karena satu Kota Semarang 177 kelurahan 16 kecamatan itu setiap hari yang dibawa ke sana itu per bulan kemarin pidato Bapak Adidas itu 1.200 ton per hari. Nah, padahal Pak Ibu Wali Kota itu mengatakan tahun 2025 turun 30%. Makanya dengan adanya sampah dan yang dikelola sendiri tidak dibawa ke sana, insya Allah nanti kita pemerintah itu akan tercapai. Kalau masalah sampah itu kan kita dulu hanya organik dulu itu yang ada nilai ekonomis bisa dijual dari duit itu. Tetapi sekarang dengan perkembangan waktu kita itu sampah organik maka kita kan sudah dibuatkan TPS 3R. Nah TPS 3R itu khusus sampah organik. Nanti yang sampah SOD, sampah organik dapur itu untuk dibawa ke sini untuk makan makmur, sehingga
Magotnya itu bisa untuk makan lele, untuk makan ikan, untuk ayam gurih, ayam dan sebagainya. Dari Undip ke Kelurahan Polaman, nah, yang namanya Rumah Magot. Semoga nanti Rumah Magot ini bisa bermanfaat, berkontribusi pada pengolahan limbah organik di desa di Kelurahan Polaman, dan juga nanti bermanfaat menghasilkan magot yang nanti bisa meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Saya serahkan kepada Pak Haryono. Terima kasih Pak.